penerapan surah Al-Hujurat ayat 13 ini, kita bisa menerapkan atau memahami beberapa disiplin ilmu di era modern ini. Yang pertama adalah ilmu sosial, yang kedua adalah ilmu gender, kajian gender, dan yang ketiga adalah ilmu tentang persatuan dan nasionalisme, yang keempat adalah ilmu tentang tasawuf ataupun ma'rifat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mengupas tentang kandungan surah Al-Hujurat ayat 13, surah ke-49. Dalam ayat ini ada beberapa disiplin ilmu yang bisa kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'aba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul aliyul azim. Yang pertama adalah ya ayyuhan nas. Dalam pengertian ini, wahai manusia, sudah menjelaskan bahwa manusia dalam artian ayat ini adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, yakni makhluk sosial. Makhluk sosial itu yakni adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Jangan bayangkan Tarzan ataupun hewan yang ada di hutan, karena tanpa alam pun, tanpa sesama hewan pun, mereka tidak bisa hidup sendiri. Semuanya bergantung kepada lingkungannya. Jadi, jangan katakan orang bisa hidup sendiri. Semuanya bergantung pada lingkungan ataupun orang lain. Manusia dalam pengertian an-nas di sini adalah makhluk sosial, karena manusia dalam arti lain juga ada yang tidak bermakna sosial, misalnya al-insan, al-bashar gitu kan. Al-bashar itu lebih ke hal-hal yang bersifat biologis, kemudian al-insan itu yang bersifat ke ruhani lah. Ya ayyuhan nas. Dalam ayat ini diarahkan kepada hal-hal yang bersifat sosial. Sampai di sini clear ya. Kemudian dilanjut, inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Dari ayat ini Allah menciptakan inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Sesungguhnya kami menciptakan kalian ya, dari laki-laki dan perempuan. Di sini kajian apa? Kalau yang pertama adalah kajian sosial, kajian nasionalisme lah yang menjadi tema pembahasan kita pada kali ini. Yang kedua adalah persoalan gender dan feminisme. Bahwa dalam penciptaan manusia itu laki-laki dan perempuan itu diserahkan oleh Allah min zakari wa unsa. Artinya dalam kajian gender tidak ada yang dibedakan antara laki-laki dan perempuan di ruang publik. Artinya perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum, di mata agama, ataupun di mata hukum adat yang berlaku. Dan hukum yang berlaku di masyarakat jangan samakan dengan takdir yang diberikan kepadanya. Misalnya perempuan itu ditakdirkan untuk melahirkan, laki-laki ditakdirkan untuk memiliki otot yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Perempuan lebih feminis dan laki-laki lebih maskulin. Ini adalah takdir yang diberikan Tuhan kepada manusia. Jadi antara takdir dengan persoalan-persoalan gender, peran-peran di ruang publik itu jangan disamakan. Ibarat kata menyamakan antara apel dengan durian, ya kan? Ini kan tidak bisa disamakan karena berbeda jenis, berbeda varian ya. Kalau misalnya apel dengan apel yang lain dibandingkan mana yang lebih manis, ini baru selaras. Kalau misalnya apel dengan durian, itu sama sekali tidak layak untuk dibandingkan karena tidak sama. Nah, begitulah antara takdir dengan ruang publik, peran di ruang publik antara laki-laki dan perempuan tidak bisa disamakan. Jadi sudah ada dua tadi, ya ayyuhan nas, tentang sosial. Kemudian yang kedua, inna khalaqnakum min zakari wa unsa, tentang gender. Wa ja'alnakum syu'aba wa qabail. Apa ini? Tentang persatuan. Kemudian kami Allah ciptakan, menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Kita ini berada di Indonesia, memiliki banyak suku, memiliki banyak bahasa, bahkan agamanya pun yang diakui oleh negara ada 6. Selain itu masih ada beberapa agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang tidak diakui oleh negara, tetapi mereka dibiarkan. Bukan berarti tidak sesuai dengan norma-norma sosial, enggak. Ya, dihargai keberadaannya tetapi tidak mengusir mereka dari Indonesia. Nah, wa ja'alnakum syu'aba wa qabail. Indonesia ini adalah sebuah rumah yang di dalamnya banyak sekali persoalan-persoalan yang perlu diselesaikan oleh Pancasila. Itulah pentingnya Pancasila di situ, karena mampu merangkul semua golongan, mampu merangkul semua perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat. Inilah pentingnya Pancasila, memahami Pancasila. Jangan karena adanya persoalan-persoalan kecil, misalnya perselisihan antar kelompok, kemudian ingin mengganti sistem demokrasi di Indonesia, ingin mengganti Pancasila sebagai sistem ideologi negara. Jangan seperti itu. Pancasila itu lahir dari pemikiran para ulama dan kelompok nasionalis. Ya. Mereka
Pancasila ini sudah melalui darah-darah yang mengalir di jalan-jalan, mengalir di hutan-hutan. Jadi jangan remehkan Pancasila. Dilanjutkan dengan kata inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Nah, ini adalah tasawufnya. Ya. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha teliti. Nah, yang pertama tadi kita bisa mengetahui bahwa dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini kita bisa menerapkan atau memahami beberapa disiplin ilmu di era modern ini. Yang pertama adalah ilmu sosial, yang kedua adalah ilmu gender, kajian gender, dan yang ketiga adalah ilmu tentang persatuan dan nasionalisme, yang keempat adalah ilmu tentang tasawuf ataupun ma'rifat Allah Subhanahu wa taala. Indonesia ini adalah rumah yang sangat besar. Kita semua wajib untuk menjaga rumah ini. Kita semua wajib untuk mengisi rumah-rumah ini dengan keindahan, dengan ketenangan dan dengan kedamaian. Dan tentu saja adalah kemakmuran orang-orang yang mengisi rumah ini haruslah diperhatikan, karena itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk melanjutkan keturunan dan menciptakan sebuah peradaban yang maju. Jadi sangat menarik untuk mengkaji Quran surah Al-Hujurat ini dalam konsep nasionalisme dan kebangsaan. Salam persatuan.